Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Pasti alhamdulillah Allah selalu kasih kesehatan untuk kalian semua ya. Oke, materi BK kali ini Miss akan membahas tentang hikmah di balik pandemi COVID-19. Mari kita simak baik-baik ya anak-anak. Apa itu pandemi COVID-19? Pada 11 Maret 2020 lalu, WHO sudah mengumumkan status pandemi global untuk penyakit virus 2019 atau yang juga disebut dengan Coronavirus Disease 2019 atau biasa kita sebut dengan COVID-19. Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadi wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban. Serempak di berbagai negara, sementara dalam kasus COVID-19, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19. Dengan ditetapkannya status global pandemi tersebut, WHO sekaligus mengkonfirmasi bahwa COVID-19 merupakan darurat internasional. Artinya, setiap rumah sakit dan klinik di seluruh dunia disarankan untuk dapat mempersiapkan diri menangani pasien penyakit tersebut meskipun belum ada pasien yang terdeteksi. Lalu selanjutnya ada tahapan kondisi perilaku. Di sini terbagi menjadi 3 tahapan perilaku baru saat pandemi. Pertama, tahap disrupsi. Pada tahap ini, seseorang akan mengalami perubahan pola hidup, perubahan rutinitas sehari-hari, hilangnya kebebasan karena harus hidup dalam karantina atau di rumah saja, dan tidak berpergian. Dengan berbagai informasi yang beredar membuat hidup semakin mencekam. Tidak sedikit yang mengalami kecemasan tinggi karena khawatir tertular, sulit konsentrasi, yang kemudian diikuti oleh perubahan pola makan dan pola tidur. Yang kedua, ada tahap kebingungan dan ketidakpastian. Pada tahap ini, seseorang akan merasa kelelahan secara mental karena mereka merasa tidak adanya kepastian, kehilangan kendali, dan terhentinya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kualitas hidup dengan sendirinya jadi menurun. Berbagai hal yang biasa dengan mudah terpenuhi saat ini menjadi mustahil. Di samping daya beli yang menurun drastis, ketersediaan barang juga menjadi langka. Semua rencana yang sebelumnya terasa sangat mudah dan bisa digapai dalam waktu yang terukur, kini hanya menjadi angan-angan belaka. Kehidupan berjalan lambat, penuh kejenuhan dan kekhawatiran. Situasi kecemasan ini dapat meningkatkan konsumsi rokok, alkohol, dan penyalahgunaan obat yang mungkin pada awalnya dimaksudkan untuk meringankan beban pikiran. Ketiga, tahap penerimaan dengan standar normal yang baru. Pada saat seseorang telah berhasil melampaui tahap sebelumnya, maka timbul sikap penerimaan tanpa syarat terhadap kondisi yang ada, dengan diikuti oleh berbagai perubahan dalam pola hidup dan kebiasaan. Kemampuan adaptasi seseorang membuatnya mampu untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baru dan memandang kehidupan dengan cara yang lebih realistis terhadap situasi yang sebelumnya dianggap sebagai disrupsi pada semua aspek kehidupannya. Dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini, hikmah yang dapat kita ambil
yaitu pembelajaran yang dapat kita ambil dengan adanya pandemi saat ini, yaitu yang pertama, berkurangnya emisi karbon. Jadi di sini kalian bisa lihat gambar pemandangan dari atas sebuah gedung, gimana sih polusi udara yang kita lihat. Jadi dengan adanya pandemi ini polusinya menjadi lebih berkurang dan menjadi lebih bersih. Yang kedua, meningkatkan pola hubungan. Nah, di sini dengan kita mengalami pandemi saat ini, kita jauh lebih bisa berkumpul dengan keluarga. Yang tadinya kita jarang ketemu orang tua, jarang ketemu kakak gitu, sekarang kita bisa sama-sama berkumpul di rumah saja, yaitu bersama dengan keluarga. Lalu selanjutnya ada akses pengetahuan tanpa harus keluar rumah. Nah, di sini kalian bisa belajar untuk mengakses internet seperti dengan adanya pembelajaran baru, kita menggunakan contohnya menggunakan aplikasi Zoom Meeting untuk kegiatan dan media pembelajaran. Lalu adanya Google Meeting, yaitu hampir sama dengan Zoom Meeting. Jadi kita bertemu walaupun secara virtual. Lalu kalian bisa belajar melalui akses internet dengan materi-materi yang diberikan oleh guru. Jadi pengalamannya bisa lebih banyak. Ya, di sini ada perubahan kebiasaan kerja dan aktivitas sekolah. Di sini terlihat gambar orang sedang bekerja. Nah, biasanya kita bekerja tidak secara seperti ini, kondisi seperti ini. Biasanya kita bertemu dengan orang banyak, membangun relasi. Nah, saat ini kita hanya bisa untuk di rumah saja, walaupun di rumah saja kita tetap bisa beraktivitas, bisa bekerja meskipun melewati aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Nah, aktivitas sekolah biasanya kita murid-murid, anak-anak dan guru-guru itu melakukan aktivitas kegiatan pembelajaran di sekolah secara langsung atau secara tatap muka. Untuk saat ini karena kita mengalami pandemi COVID-19, kita sekarang belajarnya di rumah. Walaupun di rumah, semoga tetap aktivitas yang kita lakukan bisa menjadi membangun kalian untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Lalu selanjutnya, membiasakan hidup bersih dan sehat. Di sini kita diwajibkan untuk mencuci tangan, sering mencuci tangan, yang pastinya dengan menggunakan sabun. Lalu selanjutnya kita menggunakan hand sanitizer. Dan yang terakhir, kita makan pola makan hidup sehat, yaitu dengan mengkonsumsi sayur, buah, protein, karbohidrat, dan susu. Ya, sekian dari Miss. Terima kasih karena kalian sudah menyimak dengan baik materi yang disampaikan hari ini. Oke, jangan lupa kunjungi akun kami di @smptislamia dan konseling Islamia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.